Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit di hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni menantikan rencana Tuhan. Dalam Matius pasal yang keempat di ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus menyampaikan firman atau memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Hal ini tentu saja membuat kita bertanya-tanya, kenapa Yesus harus memulai pelayanan di usia 30 tahun? Kalau Yesus bisa memulai lebih awal, mungkin dampak pelayanan Yesus akan lebih dahsyat. Mengingat Yesus yang hanya melayani 3,5 tahun saja, dari usia 30 tahun sampai 33 tahun lebih, Yesus sudah mampu memberikan dampak yang begitu luar biasa. Ada begitu banyak orang yang percaya kepadanya. Ada begitu banyak orang yang mengalami lawatan kebaikan daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati secara fisik disembuhkan. Mereka yang hidupnya, jiwanya digadaikan kepada dunia, beroleh yang namanya kelepasan dengan hadirnya Yesus bersama dengan murid-murid di dalam sebuah pelayanan. Kalau pelayanan Yesus yang 3,5 tahun itu bisa memberikan dampak yang begitu luar biasa, bukankah lebih baik Yesus memulai pelayanannya di usia lebih muda, katakanlah di usia 20 tahun, sehingga ada begitu banyak waktu bagi Yesus untuk memberkati orang. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus memulai pelayanannya di usia 30 tahun. Kenapa? Karena itulah waktu yang ditentukan oleh Bapa Sorgawi. Ketika kita berdoa dan rasanya doa kita belum dijawab oleh Tuhan, maka seharusnya kita tidak boleh menjadi kecewa dengan hal itu. Karena bisa jadi bahwa rencana Tuhan itu belum genap. Karena Allah selalu bekerja sesuai dengan waktunya dan bukan dengan waktu kita. Kemudian Alkitab juga mengatakan bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik ketimbang waktu kita. Bahkan lebih jauh Alkitab mengatakan bahwa jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Bedanya jalan Tuhan dengan jalan kita itu seperti tingginya langit dari bumi. Yang menjadi bagian kita hari ini adalah kita mempercayakan saja. Kalau engkau telah berdoa, engkau telah bergumul tentang sesuatu yang benar-benar mengganggu saudara, sesuatu yang benar-benar menjadi kebutuhan saudara, maka serahkan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan dengan kemurahan dan kebaikannya akan mengatur segala sesuatu sehingga sesuai dengan waktu tersebut kita bisa menikmati kebaikan dan kemurahan daripada Allah itu sendiri. Akan tetapi mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan tidak tolong saya sekarang, nanti segala sesuatu menjadi terlambat. Saudara, yakinlah bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat. Bagi kita mungkin terlambat. Ya, bagi manusia mungkin sudah selesai karena deadline telah lewat. Tetapi Tuhan itu bisa bekerja bahkan sesudah deadline. Itu yang perlu kita ketahui tentang Allah kita. Maria dan Marta adalah contoh dari hal ini. Mereka percaya bahwa Yesus itu mampu menyembuhkan orang sakit. Padahal Yesus juga itu mampu membangkitkan orang mati. Lazarus, kakak dari Maria, sakit. Dan mereka mengirimkan pesan agar Yesus segera datang dan menyembuhkan saudara mereka yang sakit kan. Tetapi Alkitab mengatakan ketika Yesus menerima surat tersebut, Yesus sengaja tinggal lebih lama. Kenapa Yesus
tinggal lebih lama, Alkitab mengatakan karena Yesus ingin melatih iman kepercayaan Maria dan Marta. Ya, karena Yesus ingin menunjukkan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Maria dan Marta. Karena bagi Maria dan Marta, Yesus itu hanya Allah, tanda kutip, yang mampu menyembuhkan orang sakit. Jadi Yesus sengaja tinggal lebih lama. Dan apa yang terjadi? Kemudian Lazarus pun meninggal. Maka bagi Maria dan Marta ini sudah selesai. Deadline. Tidak bisa dibuat apa-apa lagi. Dengan matinya Lazarus maka sudah selesai. Mereka tidak akan lagi berharap. Ya, mereka tidak akan lagi bergumul. Lagi pula Lazarus telah dikuburkan dan sekarang sudah 4 hari dalam kubur. Nah, dalam keadaan yang begitu ternyata Yesus datang. Yesus datang. Ya. Saudara, bagi Maria dan Marta itu sudah terlambat. Makanya kan waktu Yesus datang mereka ngomong begini, seandainya guru engkau ada di sini, maka saudaraku tidak akan mati. Dan Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Ya. Maria berkata, ya kami percaya. Marta berkata, ya kami percaya dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya. Mereka tidak mampu, saudara-saudara, ya, untuk mempercayai bahwa Yesus mampu membangkitkan ya Lazarus yang sudah mati. Maka kita mengatakan Yesus pun bertanya kepada Maria dan Marta di mana mereka menguburkan Lazarus. Maka pada waktu itu mereka pun mengantarkan Yesus. Yesus sampai dikubur dan kemudian Yesus berteriak dengan suara keras ketika batu kubur telah digulingkan oleh murid-muridnya. Ketika Yesus berteriak dengan suara keras memanggil nama Lazarus, maka Alkitab mengatakan saudara-saudara, Lazarus pun keluar dari kuburnya. Semua orang kaget, semua orang terheran-heran dengan kemahakuasaan yang dilakukan oleh Yesus. Saya yakin, saya percaya kalau saya dan saudara ada di tempat yang sama, di mana Yesus membangkitkan Lazarus, kita pun akan terbelalak. Kedua biji mata kita akan jatuh di atas tanah, saudara. Saking kagetnya, ada orang yang mati 4 hari dibangkitkan. Ya. Melihat hal itu, murid-murid bahkan Maria dan Marta secara khusus percaya ternyata Tuhan itu bukan hanya mampu menyembuhkan orang sakit, tapi juga membangkitkan orang mati. Ternyata Tuhan itu bukan hanya bisa bekerja sebelum deadline, sesudah deadline pun Tuhan itu mampu untuk bekerja. Jadi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Bagi saya dan saudara manusia, ya ada kata terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Maka sekali lagi kita nantikan Tuhan saja dengan pengharapan. Kita perlu belajar bersabar, menantikan waktu Tuhan digenapkan, menantikan setiap rencana Tuhan digenapkan. Karena Tuhan itu bukan hanya ingin memberkati kita, Tuhan mau melalui hidup kita orang lain diberkati. Dan hal ini hanya dapat terjadi apabila rencana Allah genap di dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi, engkau yang sementara menantikan, engkau yang sementara mengharapkan Tuhan dengan pergumulan yang sementara terjadi di dalam kehidupan saudara, percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak akan pernah ingkar janji. Dia Allah yang sementara bekerja pada hari ini. Engkau mungkin ya tidak melihatnya, bahkan tidak merasakannya. Karena memang seperti itu, Allah bekerja dengan caranya yang misterius. Tapi upahnya tidak akan pernah misterius. Engkau akan benar-benar merasakan. Engkau akan benar-benar tahu bahwa kebaikan yang membuat engkau bersuka cita di hari itu adalah bentuk perbuatan Tuhan yang baik di dalam kehidupan saudara.